Selamat pagi, siang, atau malam saya ucapkan kepada Bapak dosen beserta dengan teman-teman semua. Dan halo, perkenalkan nama saya Margareta Suryaningtya Srani Rahayu dengan NIM 23F30001. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai elektrolisis pada mata kuliah kimia dasar untuk memenuhi ujian akhir semester. Nah, pasti kalian ada yang sudah pernah mendengar apa itu elektrolisis. Dan bahkan elektrolisis ini aplikasinya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada juga nih yang belum tahu mengenai elektrolisis. Nah, kita bahas elektrolisis itu sendiri merupakan sebuah sel elektrokimia yang menggunakan sumber energi listrik untuk mengubah suatu reaksi kimia yang terjadi. Nah, sel elektrolisis itu sendiri terdiri dari yang pertama itu anoda. Itu akan teroksidasi. Yang kedua itu adalah katoda, itu akan tereduksi. Dan yang ketiga itu adalah larutan elektrolit. Nah, ciri-ciri dari elektrolisis itu sendiri yaitu terdapat ion bebas yang terkandung pada cairan elektrolit. Yang kedua itu memanfaatkan arus DC yang bersumber dari luar. Contohnya itu adalah baterai. Yang ketiga itu memiliki dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Nah, susunan dari sel elektrolisis dapat kita lihat dari gambar tersebut itu, yang pertama itu ada anoda. Yang kedua itu ada katoda yang dihubungkan ke dalam suatu arus DC. Nah, yang selanjutnya itu ada larutan elektrolit. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dari sel elektrolisis itu sendiri? Nah, yang pertama itu menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah dengan katoda dan kutub positif itu ke anoda. Nah, sehingga terjadi overpotensial yang dapat menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi yang tidak spontan berlangsung. Nah, elektron tersebut itu akan mengalir dari katoda ke anoda. Nah, ion-ion positif itu akan tertarik ke katoda dan akan tereduksi, sedangkan ion-ion negatif itu akan tertarik ke anoda dan akan teroksidasi. Nah, dari gambar tersebut itu dapat kita lihat bahwa kutub negatif itu akan dihubungkan ke katoda, sedangkan kutub positif itu akan dihubungkan ke anoda. Nah, ion positif itu akan tertarik ke katoda, sedangkan ion negatif tersebut akan tertarik ke anoda. Nah, untuk penjelasan prinsip kerjanya, saya akan menampilkan sebuah video untuk memperjelas lagi. Nah, videonya adalah sebagai berikut. Kali ini kita akan mempelajari prinsip kerja dari sel elektrolisis. Sel elektrolisis menggunakan anoda dan katoda sebagai elektroda. Di sini kita menggunakan karbon sebagai elektroda dan lelehan NaCl sebagai larutan elektrolit, di mana anoda dihubungkan dengan kutub positif dan katoda dihubungkan dengan kutub negatif pada sumber arus listrik. Pada baterai, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Hal ini mengakibatkan elektron tertarik dari anoda dan membuat ion Cl negatif teroksidasi membentuk gas klorin. Elektron yang dilepaskan dari anoda tadi kemudian dialirkan menuju ke katoda oleh baterai, yang kemudian ditangkap oleh ion Na positif, sehingga tereduksi membentuk logam Na. Logam Na akan membentuk padatan yang menempel pada katoda. Nah, dari video yang sudah kita lihat tadi, bagaimana sih reaksi elektrolisis itu di katoda dan di anoda? Nah, pertama-tama kita akan bahas di katoda terlebih dahulu. Nah, reaksi elektrolisis pada katoda itu tergantung oleh kationnya. Nah, yang pertama kita akan membahas kation logam aktif. Itu dari golongan 1A, itu kecuali hidrogen, golongan 2A, Al3+, dan Mn2+. Itu berwujud larutan. Nah, yang mengalami reduksi itu adalah airnya. Contoh dari reaksinya itu adalah 2H2O ditambah 2-emin akan menjadi H2 plus 2OH-. Nah, yang kedua itu kation lain dan kation logam aktif fase lelehan atau leburan.
Nah, maka kation itu akan mengalami reduksi. Nah, contoh reaksinya itu adalah Na plus ditambah E- akan menjadi Na. Nah, tadi kita udah melihat di reaksi katoda. Nah, bagaimana sih dia reaksi anodanya itu? Nah, reaksi elektrolisis di anoda itu bergantung pada anoda dan anion. Nah, terdapat dua jenis anoda. Yang pertama itu kita bahas yaitu anoda inert. Nah, contohnya itu adalah platina, karbon, dan emas. Nah, pada anoda inert ini, elektroda itu tidak terlibat dalam reaksi oksidasinya. Nah, ketentuan dari anion yang bereaksi pada anoda inert itu, yang pertama itu sisa asap oksi itu terdiri dari SO42-, NO3-, PO43-, dan CO32-. Nah, maka air tersebut akan mengalami oksidasi. Nah, contoh dari reaksinya itu adalah 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4-emin. Nah, yang selanjutnya itu adalah sisa asam lain. Itu terdiri dari OH- dan O2-. Nah, maka anion tersebut itu akan mengalami oksidasi. Nah, contoh reaksinya itu adalah 2O2- menjadi O2 plus 4-emin. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada anoda tidak inert. Itu contohnya adalah tembaga, perak, dan timbal. Nah, anoda tidak inert ini akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, contoh reaksinya itu adalah Cu akan menjadi Cu2 plus 2-emin. Nah, tadi kan kita udah mengenal teori-teorinya nih mengenai elektrolisis. Nah, bagaimana sih aplikasinya pada kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu penyepuhan besi dengan perak menggunakan larutan perak nitrat atau AgNO3. Nah, di sini dapat dilihat besi ini sebagai katoda dan perak ini sebagai anoda. Nah, logam Ag ini atau perak ini yang berada di anoda itu akan teroksidasi. Nah, contoh reaksinya nih pada anoda itu Ag akan menjadi Ag plus ditambah E. Nah, dapat dilihat bahwa ion Ag plus ini pada larutan akan menuju katoda dan akan tereduksi. Nah, pada reaksi katoda ini dapat dilihat bahwa Ag plus ditambah E akan menjadi Ag. Nah, logam Ag ini akan terbentuk dan akan menempel pada besi tersebut. Nah, aplikasi yang kedua itu adalah pemurnian logam tembaga atau Cu. Nah, dapat dilihat bahwa tembaga yang tidak murni ini akan menjadi anoda dan tembaga murni ini akan menjadi katoda. Nah, reaksinya bagaimana sih? Nah, reaksi pada anoda itu sebagai berikut, yaitu Cu akan menjadi Cu2 plus ditambah 2-emin. Nah, dapat dilihat bahwa tembaga tidak murni tersebut itu akan melepaskan ion tembaga ke larutan. Nah, kotoran yang lebih reaktif itu akan larut. Nah, sedangkan kotoran yang tidak reaktif itu akan mengendap sebagai lumpur. Gitu. Nah, reaksi pada katoda itu gimana sih? Nah, reaksi pada katodanya itu sebagai berikut. Cu2 plus ditambah 2-emin akan menjadi Cu. Nah, ion tembaga tersebut dari larutan akan mengendap sebagai logam murni pada katoda. Seperti itu. Oke, kesimpulan dari materi elektrolisis ini yaitu elektrolisis itu merupakan proses kimia yang menggunakan sumber energi listrik untuk mengubah suatu reaksi kimia yang terjadi. Nah, elektrolisis itu sendiri terdiri dari anoda, katoda, dan larutan elektrolit. Nah, anoda ini terdiri dari anoda inert dan anoda tidak inert. Aplikasi pada elektrolisis itu dapat dijumpai pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada proses penyepuhan dan pemurnian logam. Nah, berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk materi kali ini. Nah, baiklah, sekian dari
presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Sekian dan terima kasih.